Pernahkah Anda merenungkan gimana ya caranya kalam Allah itu bisa menyentuh dan mengubah hati begitu dalam? Apa yang akan Anda dengar di sini bukan sekedar tafsir biasa loh. Ini bisa jadi awal perjalanan baru dalam hidup Anda. Jangan lewatkan ya. Kami Adi dan Dwi. Dan inilah perjalanan Anda bersama Bincang 8 Bit Informasi Bermanfaat. Selamat datang di episode pertama perjalanan kita mendalami Kitabullah. Kita akan coba bahas langkah demi langkah pakai bahasa yang santai, mudah dipahami, dan ada renungan dari hati ke hati. Oh ya, jangan lupa subscribe channel YouTube kami dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, biar Anda jadi yang pertama tahu kalau ada episode baru. Kita akan kupas Al-Quran surah demi surah nih. Kita gali penjelasan spiritualnya, contoh kehidupannya, terus refleksi yang bisa bantu Anda menemukan makna dalam keseharian. Nah, hari ini kita mulai dengan surah An-Nahl ya, surah ke-16, sebagian besar turunnya di Mekah. Tema utamanya itu bukti-bukti kekuasaan dan rahmat Allah yang ada di alam semesta. Jadi kayak pengingat buat kita, gitu. Betul sekali. Surah ini dibuka dengan peringatan ya, akan datangnya ketetapan Allah. Itu di ayat 1. Terus ditegaskan juga keesaannya. Allah yang menciptakan langit dan bumi itu dengan tujuan yang hakiki, bukan main-main. Itu di ayat 3. Bener. Langsung kerasa ya gimana Allah tuh pengen kita mikir. Misalnya di ayat 4, diingatkan kita ini dari setetes mani. Tapi kok ya dikasih kemampuan berpikir, berargumen. Terus lihat deh ayat 5-7 soal hewan ternak. Itu dijelasin bukan cuma buat makanan atau angkut barang, tapi juga sumber kehangatan, bahkan keindahan pas digiring pulang. Detail banget kan? Kelihatan banget sifat pengasih dan penyayangnya. Yang waktu itu jadi tunggangan dan perhiasan, ada kalimat penutup yang, wah, luar biasa. Dan dia menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Ini bukan sekedar kalimat biasa loh. Ini kayak isyarat gitu. Tentang penciptaan yang terus berlanjut. Hal-hal baru. Nah, itu dia. Apa nih maksudnya teknologi transportasi modern ya? Yang dulu nggak kebayang sama sekali. Atau mungkin lebih jauh lagi. Hal yang sampai sekarang pun kita belum tahu. Wah, kalau direnungkan implikasinya luas banget ini. Tepat. Dan polanya berlanjut terus di ayat-ayat berikutnya. Ada nikmat air hujan yang bikin bumi hidup lagi. Numbuhin tanaman pangan, zaitun, kurma, anggur, buah-buahan lain, itu ayat 10-11. Terus lautan yang kasih kita daging segar, perhiasan di ayat 14. Gunung sebagai pasak bumi biar stabil, sungai, jalan, bahkan bintang sebagai penunjuk arah di ayat 15-16. Semuanya ini pesan, tanda buat kaum yang mau mikir dan bersyukur. Lalu ada fokus khusus ke lebah ya di ayat 68-69. Gimana Allah mengilhami lebah buat bikin sarang, terus menghasilkan madu aneka warna yang jadi obat buat manusia. Ini kayak contoh kecil dari alam semesta ya. Ada keteraturan, ada tujuan, ada manfaat langsung. Semua atas petunjuk pencipta. Betul. Tapi surat ini nggak cuma bicara nikmat. Ada juga peringatan keras. Misalnya terhadap kesombongan, terus menyekutukan Allah, itu di ayat 20-23. Ada juga sindiran buat yang anggap wahyu itu cuma dongeng orang dahulu di ayat 24. Jadi ada kontras yang jelas, anugerah melimpah di satu sisi dan potensi manusia untuk ingkar di sisi lain. Dan di tengah-tengah itu semua muncul satu ayat yang sering disebut inti etika Islam ya, ayat 90. Bisa dijelaskan sedikit mungkin? Oh, ayat 90 itu ringkasan moral yang sangat padat dan indah. Isinya perintah berlaku adil, berbuat kebajikan atau ihsan, terus memberi bantuan kepada kerabat, dan larangan melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Ini bisa dibilang pilar dasar ya untuk membangun masyarakat yang harmonis, beradab. Universal sekali nilainya. Kuat banget pesannya ya. Terus gimana cara nyampein kebaikan ini? Di ayat 125 dikasih petunjuk juga kan? Iya, betul. Metode dakwahnya itu dengan hikmah, pengajaran yang baik, dan kalaupun harus berdebat, caranya harus baik, santun. Jadi penekanannya pada kebijaksanaan, kelembutan, bukan paksaan. Oke, jadi kalau dirangkum, surah An-Nahl ini kayak ngajak kita baca buku alam semesta buat kenal penciptanya ya. Biar tumbuh rasa syukur, terus yang penting kita amalkan nilai keadilan dan kebaikan dalam hidup. Menolak sombong dan syirik. Tepat sekali. Nah, mari sekarang kita tundukkan hati sejenak, kita panjatkan doa yang terinspirasi dari surah ini. Doa ini merangkum rasa syukur dan permohonan kita. Ya Tuhan, langit dan bumi,
pencipta segala yang ada dengan kebenaran dan tujuan tersembunyi. Maha tinggi Engkau, yang membentuk manusia dari setetes air dan memberinya akal serta kemampuan berbicara. Engkau yang menciptakan tanah dan langit, sungai-sungai, hewan-hewan, dan buah-buahan 1000 warna, menyebabkan hujan turun dan kehidupan tumbuh di tempat yang tadinya mati. Tunduk kepadamu matahari dan bulan, bintang-bintang dan angin, lebah-lebah dan gunung-gunung, air dan langit. Seluruh alam bersujud di hadapan perintahmu yang diam, memujimu dalam sujud, bahkan tanpa kata-kata, karena segala sesuatu berasal dari kehendak dan hikmahmu. Engkau, yang mengilham bahkan lebah untuk mengikuti jalanmu, juga mengutus kepada kami kitab dan rasul-rasul, langkah demi langkah, agar hati manusia dapat menemukan cahaya dalam kegelapan. Bantulah kami memahami bahwa setiap nikmat, yang terlihat maupun tersembunyi, hanya datang darimu. Lindungilah kami dari rasa tidak bersyukur yang menggelapkan pandangan kami dan kesombongan yang menutup telinga kami. Jadikan kami orang-orang yang merenung, karena di setiap daun, di setiap buah, di setiap bayangan yang bergerak, ada tanda rahmat-Mu. Bantulah kami untuk mendengar dengan kerendahan hati dan melihat dengan hikmah. Engkaulah pemberi rahmat yang memberi segalanya bahkan kepada mereka yang lupa bersyukur. Wahai yang Maha Pengasih, yang memerintahkan keadilan, kebaikan dan kemurahan hati terhadap sesama, tuntunlah kami di jalan-Mu yang lurus. Jauhkan dari kami segala yang memalukan, tidak masuk akal, iri hati dan merusak jiwa. Bebaskan kami dari kesombongan yang membuat hati tuli terhadap kebenaran. Bebaskan kami dari mengikuti setan, karena ia tidak memiliki kuasa atas orang-orang yang beriman dan percaya kepadamu, tetapi menggoda mereka yang melupakan nama-Mu dan mengaitkan kepada selain-Mu apa yang hanya milik-Mu. Ya Tuhan, jangan jadikan kami seperti orang-orang yang membuat janji kosong dan menggunakan kata-kata mereka sebagai jaring tipu daya. Jadikan kami setia pada janji kami, teguh pada perkataan kami, konsisten dalam kebaikan, sabar dalam kesulitan. Jadikan kami murah hati seperti mereka yang berbagi harta mereka dengan yang membutuhkan, mengetahui bahwa semua rezeki berasal darimu, bukan dari kekuatan lengan manusia. Berikan kami keberanian untuk memilih yang baik, bahkan ketika itu mengorbankan kenyamanan, dan kekuatan untuk teguh, bahkan ketika ujian terasa panjang. Sucikan hati kami dari penyembahan berhala modern, dari kesia-siaan, dari ilusi kontrol, dari pengejaran kekuasaan. Jadikan kami hamba-hamba yang dengan sukarela tunduk kepadamu dengan segenap hati kami. Ya Tuhan hari penghakiman yang menjanjikan keadilan penuh pada hari kiamat. Kuatkan iman kami pada kebangkitan dan perhitungan. Jangan biarkan kami termasuk orang-orang yang mengejek peringatan dan berkata, ini adalah dongeng-dongeng kuno. Jadikan kami di antara orang-orang yang percaya pada yang gaib, yang takut akan keadilan-Mu, dan mempersiapkan diri untuk saat yang akan datang seperti kedipan mata. Izinkan kami hidup di antara mereka yang, saat meninggalkan dunia ini, disambut oleh para malaikat dengan salam sejahtera atas-Mu. Masuklah ke surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Ya Tuhan, jangan tinggalkan kami di antara orang-orang yang sombong yang menolak mengakui-Mu. Berikan kami ilmu yang bermanfaat, kesabaran yang teguh, dan karunia pertobatan yang tulus. Kami tidak ingin menanggung beban orang-orang yang menyesatkan orang lain karena kebodohan atau kesombongan. Jadikan kami di antara orang-orang yang menabur kebaikan, yang menyebarkan cahaya-Mu dengan hikmah, yang memanggil kepadamu dengan kelembutan dan kebenaran. Dan ketika saat terakhir tiba, jangan tinggalkan kami sendirian. Kumpulkan kami dengan lembut. Semoga kaki kami tidak tergelincir setelah kokoh dalam kebenaran. Semoga kami tidak menukar kesetiaan kami kepadamu dengan keuntungan sesaat. Berikan kami kehidupan yang baik di bumi ini, dengan kepuasan, tujuan, dan iman, dan tempat tinggal abadi di taman yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Amin. Amin ya Robbal Alamin. Untuk rangkuman surah ini dan ide-ide utamanya, Anda bisa cek deskripsi episode ini ya. Semoga obrolan kita ini jadi awal cahaya dan kebaikan ya buat kita semua yang mendengarkan. Mari kita mulai perjalanan kita dengan surah yang penuh berkah ini.